Radio Nesa. Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa dari Pusat Riset dan Penguatan Inovasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama, Prof. Sari Edi Cahyaningrum MSI, selaku Kepala Pusat Riset dan Penguatan Inovasi Universitas Negeri Surabaya, sekaligus sebagai dosen jurusan Kimia di UNESA. Halo, Prof. Sari. Ya, selamat siang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya. Di masa pandemi ini harus tetap bahagia selalu seperti pesan Pak Rektor agar imunitas tetap terjaga ya, Prof. Insya Allah seperti itu. Siap. Dan tetap semangat. Harus tetap semangat. Ya. Baik, kemudian di samping Prof. Sari ada Dr. Warju SPD STMT selaku Sekretaris Pusat Riset dan Penguatan Inovasi Universitas Negeri Surabaya yang juga dosen di jurusan Teknik Mesin ya Bapak ya. Ya, Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Halo Pak Warju, apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, tetap semangat luar biasa Iya. Bapak di masa pandemi. Aktivitas lancar Bapak di masa pandemi? Alhamdulillah walaupun via daring tetap sesuai dengan jadwal ya kalau mengajar ya. Kalau riset ya sesuai dengan rencana-rencana atau tahapan-tahapan riset yang sudah kita targetkan begitu. Siap. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Pusat Riset dan Penguatan Inovasi. Profil Lembaga Pusat Riset dan Penguatan Inovasi bersama Prof. Sari. Baik Prof, bisa dijelaskan mengenai apa sih Lembaga Pusat Riset dan Penguatan Inovasi itu? Ya. Terima kasih. Jadi Pusat Riset dan Penguatan Inovasi di LPPM itu adalah pusat yang menangani gitu ya bidang khususnya untuk penelitian baik dari dosen, mahasiswa dan juga teknik, kemudian mengelola dan memanajemen. Jadi mulai penerimaan proposal, kemudian monitoring, kemudian seminar hasil dan sebagainya. Kami juga memfasilitasi Bapak Ibu dosen yang mengajukan penelitian di luar skim-skim yang ada di UNESA. Misalkan ada DRPM, PNBP, kami juga ada skim yang penelitian mandiri. Kemudian juga untuk adik-adik mahasiswa juga ada penelitian yang dikelola atau didanai oleh LPPM. Biasanya setiap tahun rutin, tapi karena ini kondisi pandemi yang tahun sekarang sehingga untuk mahasiswa memang ditiadakan gitu. Selain kami mengelola penelitian juga memfasilitasi dosen-dosen untuk melakukan inovasi. Misalkan luar penelitiannya berupa inovasi hasil pendidikan, misalkan pembelajaran, kemudian juga menghasilkan produk-produk yang bisa dihasilkan langsung oleh masyarakat. Misalkan untuk yang COVID ini, itu ada percepatan penanganan COVID ya, sehingga dihasilkan beberapa inovasi yang misalkan termogan, robot dan sebagainya. Itu yang kami kelola di LPPM yang Pusat Riset dan Penguatan Inovasi seperti itu. Jadi segala bidang ya Prof untuk di Pusat Riset dan Penguatan Inovasi ini? Iya, semua bidang. Jadi kami kebetulan untuk yang UNESA kan ada 6 unggulan. Ya. Jadi ada bidang ilmu keolahragaan dan kesehatan, kemudian disabilitas, seni dan budaya, kemudian ada pendidikan, kemudian ada saintek dan sosial humaniora. Jadi semua bidang yang ada di UNESA ini bisa terwadahi untuk melakukan penelitian gitu. Karena kami sudah mengakomodasi semua dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan untuk melakukan penelitian. Sudah terakomodasi di situ. Jadi bukan hanya dosen saja, melainkan mahasiswa, teknik pun juga bisa melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi itu ya? Betul, jadi mulai pada tahun 2019 itu kami ada pendanaan PNBP, itu ada skim yang namanya penelitian tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu yang di tenaga kependidikan bisa mengembangkan mungkin dari pekerjaannya sehari-hari itu bisa dilakukan penelitian, misalnya tentang arsiparis. Bagaimana mereka mengarsipkan atau mendokumentasikan terkait dengan arsip-arsip. Kemudian di bagian keuangan, kemudian misalnya di laboratorium, mungkin kan mereka juga berkarya. Yang PLP itu kan ada karya, mungkin dia membuat inovasi, misalkan membuat bagaimana alat gelas misalnya, atau yang di teknik juga misalnya mengembangkan bagaimana supaya barang-barang masalah
produk-produk yang di mesin itu bisa diberdayakan lebih maksimal. Itu yang sesuai dengan tupoksinya dia sebagai PLP. Itu bisa melakukan penelitian. Kemudian dari enam bidang tadi ya Prof yang sudah Prof saya dijelaskan tadi, apakah semuanya seimbang dari segi mungkin inovasi-inovasinya, apakah ada salah satu yang unggul yang dimiliki UNESA ini seperti apa? Ya, jadi memang di awal itu memang ada beberapa yang sangat kuat begitu ya, misalnya yang dari Fakultas Teknik dan MIPA. Tapi kami berusaha supaya semuanya itu memberikan kontribusi, sehingga yang misalkan yang semula misalnya ada jurusan atau fakultas tertentu, misalkan dari Bio tidak terlalu peduli misalnya selama ini karena sibuk dengan ini, kami berusaha melakukan pendekatan, kita rangsang supaya mereka mengajukan untuk penelitian seperti itu. Juga untuk reviewer gitu ya, yang semulanya hanya mengumpul di salah satu, kami sekarang tidak. Jadi semua fakultas itu punya reviewer. Jadi ketika nanti mahasiswa misalkan anak teknik, reviewernya teknik, anak orang MIPA, mahasiswa MIPA, dan itu kami distribusikan. Artinya sudah semua fakultas sudah mewakili semuanya begitu. Harapannya kami penelitian itu tidak menjadi suatu kewajiban tapi kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak punya penelitian akan resah, kok saya tahun ini nggak meneliti seperti itu. Jadi mengubah mindset ya, dari penelitian ini bukan sekadar untuk kewajiban tapi jadi kebutuhan. Ya resah kalau tidak melakukan penelitian karena yang lain kok penelitian saya kok enggak misalnya seperti itu. Iya. Rangsangan seperti apa yang diberikan pusat riset dan penguatan inovasi untuk para calon-calon? Ya. Jadi saya dengan Pak Warjo itu di awal tahun membuat panduan penelitian PNBP khususnya itu yang setelah kami susun kami roadshow, kami sosialisasikan ke semua dosen di selingkung UNESA, kemudian juga di mahasiswa dan juga di TNDIK. Pada saat roadshow itu kami memang istilahnya membakar ya, supaya mereka tuh ada keinginan meneliti. Kemudian juga kami tawarkan ini loh penelitian-penelitian yang bisa diteliti seperti itu. Selain dari PNBP, kami juga yang di DRPM, yang di Jakarta itu ya, dari pemerintah Kemenristek, itu misalnya ada panduan, juga kami lakukan sosialisasi. Seperti itu. Kemudian UNESA kan ada 3 pusat PUI ya, pusat unggal iptek. Nah itu kan ada olahraga, kemudian disabilitas, kemudian yang satunya kan sosial budaya. Nah itu juga kami gencarkan, tidak hanya diteliti oleh 3 fakultas tadi, tapi juga kami tawarkan untuk semua dosen. Monggo silahkan yang saling mendukung, misalkan orang MIPA ingin menghasilkan produk makanan yang bisa mendukung untuk olahragawan, itu juga diperbolehkan seperti itu. Jadi artinya itu miliknya UNESA, bukan miliknya 3 fakultas tadi. Gitu. Jadi tidak harus linear ya Ibu ya. Jadi umpama seperti yang sudah disampaikan Prof Sari tadi, bahwasanya IPA ingin meneliti untuk makanan para olahragawan dan lain sebagainya, kan nanti masuknya di olahraga juga. Gitu. Ya, jadi tidak harus linear. Umpama teknik mesin ya penelitiannya harus mesin, inovasinya harus mesin seperti itu. Tidak. Jadi misalkan justru dari teman-teman teknik mesin itu banyak menghasilkan produk, misalkan membuat kursi roda untuk disabilitas seperti itu. Itu juga ada fasilitasnya kami. Jadi yang tahun 2020 ini ada beberapa produk yang untuk disabilitas itu tadi misalkan kursi roda, kemudian ada lagi misalkan produk-produk juga misalkan dari teman-teman itu mengembangkan metode pembelajaran, misalnya orang kimia metode pembelajaran untuk tunarungu misalnya, tapi dia bagaimana bisa membuat sabun dan sebagainya seperti itu. Jadi memang kita harus kolaborasi. Sekarang riset itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Orang MIPA harus berkolaborasi dengan teknik, dengan ekonomi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan itu utuh begitu. Ya. Tidak hanya satu cabang saja begitu ya. Jadi ya kita harus berkolaborasi, dan itu memang yang digendaki oleh kementerian juga seperti itu. Justru kalau kita bisa berkolaborasi dengan banyak bidang dan menghasilkan satu luaran yang dihasilkan itu kan kajiannya sempurna ya. Misalkan dari sisi teknik seperti ini, dari MIPA seperti ini, nanti kalau mau hilirisasi kan perlu orang ekonomi. Dari sisi pemasarannya bagaimana? Nah itu kita juga harus ada anggotanya dari orang ekonomi. Seperti itu. Ya. Kemudian berapa banyak Bu inovasi yang sudah dihasilkan mungkin di tahun 2019? Karena di tahun 2020 ini
ya bisa kita ketahui di masa pandemi ini mungkin beberapa masih agak terhambat dan lain sebagainya. Iya. Di tahun 2019 yang lalu mungkin Ibu. Ya, jadi kalau inovasi, jadi kami itu ada begini, ada namanya produk R&D, ada namanya produk prototipe industri, ada namanya produk inovasi, seperti itu. Jadi kalau R&D tahun 2019 kami menghasilkan 59. 59. Targetnya 55. Jadi target dari pemerintah 55, Kita punya 59. kita punya 59. Capaiannya berapa, Prof? 106%. 106%. Jadi Luar biasa. melebihi yang kan setiap tahun Pak Rektor ada kontrak dengan kementerian ya Pak Warjo ya. Dan alhamdulillah 2019 kita bisa melampaui untuk yang R&D itu 106% ya. Betul. Kemudian untuk yang prototipe industri kami targetnya 22, itu dapatnya 25. Jadi capaiannya 103%. 103%. Ya, terus biasa. kemudian yang produk inovasi kami ditargetkan 3, hasilnya 5 ya. 3 tetap ya, 3. Jadi 100%. Artinya semua yang ditargetkan alhamdulillah terlampaui begitu ya, seperti itu. Itu yang 2019. Kemudian yang capaian 2020 ini kami berusaha mengejar juga minimal 100% lah seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Dan ini masih proses evaluasi karena memang penelitian kan belum selesai ya. Harapannya Desember ini selesai. Ya. Kemudian untuk mencapai suatu pencapaian yang luar biasa di tahun 2019 Ibu. Ya. Dari R&D tadi 106%, kemudian prototipe industri tadi 103%, Ya. inovasi industri 100%. Nah, ya. itu mungkin dari pusat riset dan penguatan inovasi ini kiat-kiatnya seperti apa untuk mencapai suatu pencapaian yang luar biasa di tahun 2019. Mungkin saya ini nanti mungkin ditambahkan dengan Pak Warjo juga iya, nih, siap, karena kami iya. juga kami sharing, kami selama ini bekerja selalu hampir setiap hari ya Pak Warjo kita komunikasi karena memang Nggak deliver ya, Bro. ya jadi kalau di LPPM itu kami berdua seperti yang diunaskan begitu lah ya. Kalau mata kuliah Pusat yang paling sibuk ya, Bro ya. Jadi kami komunikasi terus dan saling mengisi begitu nih. Jadi yang kami lakukan memang kami memetakan apa yang jadi target Pak Rektor tadi. Kemudian di awal itu kan di RPM itu sudah ini ya penelitiannya sudah keluar pengumumannya ini begitu ya misalkan. Nah setelah itu kami punya fasilitas lain supaya tagihan rektor tadi terpenuhi gitu. Dari PNBP yang dikelola Indonesia. Nah itu PNBP itu kami atur, saya dengan Pak Warjo mengatur supaya tagihan tadi, jadi kami kolongkan begitu loh. Oh ini harus prototipe industri, oh ini harus inovasi seperti itu, oh ini harus R&D. Itu kami paksa. Dan ternyata dosen-dosen itu dengan kami keluarkan seperti itu, mereka juga memenuhi ya Pak. Bahkan ketika proposal yang masuk itu seleksinya ketat begitu. Artinya sebenarnya kita tuh bisa gitu loh. Tapi memang harus ya itu tadi di manajemen dan agak dipaksa begitu. Supaya tapi tidak dipaksa atau dilepas itu enggak, tetap kami kawal supaya tagihan tadi terpenuhi itu. Mungkin Pak Warjo? Kalau saya sih ini Mas, di Unesa ini kan PR-nya adalah penelitian pengembangan ya. Jadi kalau bicara riset ada 3 klaster sebenarnya. Riset dasar, riset terapan, sama riset pengembangan. Kalau di Unesa rasa-rasa yang riset dasar ya Prof, yang TKT-nya 1 sampai 3 itu aman. Yang terapan TKT 4 sampai 6 juga aman. TKT itu tingkat kesiap terapan teknologi. Jadi ketika teknologinya mau diimplementasikan ke masyarakat harus siap 100% begitu. Nah, ketika teman-teman itu mau beralih ke penelitian pengembangan yang TKT-nya itu 7 sampai 9, itu ada yang namanya lembah kematian inovasi ya Prof istilahnya. Kenapa disebut dengan lembah kematian inovasi? Karena produk itu tidak serta-merta bisa digunakan oleh masyarakat ketika belum ada sertifikasi produk. Ini PR kita. Nah, sertifikasi produknya apa ya? Tergantung produk. Misalkan kalau kecantikan berarti harus ada BPOM-nya. Kalau makanan ada halalnya. Gitu. Kalau dia produknya adalah software atau hardware itu kan ada SNI-nya gitu. Nah, itu yang paling susah sebenarnya. Jadi mengawal riset terapan ke pengembangan itu yang paling susah. Makanya pada tahun ini LPPM melalui kemarin konferensi internasional di Krakos, International Conference on Research and Academic Community Services, kita mengangkat tema bagaimana inovasi itu menjadi gaung di Unesa. Makanya topiknya adalah Strengthening Innovation to Enhance Revenue for the Better Future Life. Jadi bagaimana meningkatkan revenue dari hasil produk inovasi Unesa untuk kehidupan yang lebih baik. Karena memang revenue itu tagihan, kinerja setiap tahun dan kita agak rendah di situ ya Prof nilainya. Kalau bicara jumlah riset, publikasi, paten, merek, kita sudah rajanya lah. Karena kita sudah klasternya mandiri ya. Jadi bukan lagi media utama, kita udah paling puncak nih, mandiri. Nah, bagaimana Unesa bisa mempertahankan posisi itu? Makanya
PR terbesarnya di kami Pusat Riset dan Penguatan Inovasi adalah bagaimana mengawal riset terapan menjadi riset pengembangan. Jadi pendampingan yang intens adalah bagaimana sertifikasi produknya yang harus kita lakukan begitu. Ya, supaya revenue-nya tadi naik gitu ya. Ya, income generating-nya UNESA yang dihasilkan dari produk-produk inovasi itu naik karena itu masuk di dalam klasterisasi. Jadi ketika kita pemeringatan perguruan tinggi, income generating itu jadi salah satu poin begitu. Dan kami memang bekerja keras ya Pak untuk itu karena sebelumnya kan ya kita masih mengawali yang itu gitu untuk meningkatkan supaya beliau penelitiannya ini bagus, ini sebenarnya potensi untuk meningkatkan income generating yang UNESA. Tapi karena ya tadi lembah kematian tadi terus harus perlu pengawalan lagi supaya beliaunya pede lah istilahnya, barang ini layak untuk dijual seperti itu. Itu yang kami sekarang lagi push ya Pak. Betul. Supaya Bapak Ibu dosen itu penelitiannya sampai ke hilirisasi seperti itu. Jadi untuk inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan segitu banyaknya itu tadi, untuk pemanfaatannya di masyarakat seperti apa Bu? Apakah memang sebatas untuk penelitian saja kah atau dimanfaatkan secara berkelanjutan atau seperti apa? Ya jadi sebenarnya beberapa itu sudah dimanfaatkan ya, tetapi sebenarnya tidak sebatas pemanfaatan, tapi bagaimana mempunyai nilai jual. Nah jadi income generating kan ini sebenarnya produk penelitian ini berapa sih yang bisa dipasarkan? Karena dengan pemasaran itu sebenarnya kan ada kepercayaan di masyarakat ya, bahwa ini layak untuk dijual, ini kualitasnya bagus. Nah ini sudah layak untuk edar secara nasional misalkan. Nah itu yang harus kami kawal begitu karena hilirisasi memang gaungnya juga ya belum maksimal seperti itu. Jadi kalau pemanfaatan sudah misalkan produk penelitian pendidikan sudah dimasukkan sekolah, tetapi apakah bukunya yang dihasilkan tadi bisa dijual? Nah itu yang belum ke sana begitu. Ya. Itu. Tambahan boleh ya? Silakan Pak Warji. Kalau menurut saya kalau bicara hilirisasi dan komersialisasi itu sebenarnya 3 sih yang harus dikejar oleh para dosen-dosen dan kita yang mengarah ke riset terapan ya, dan pengembangan terutama Prof ya. Pertama adalah price, harga ya. Nah kita sudah bisa menghasilkan prototipe industri, sudah bisa menghasilkan produk inovasi, tapi produk kita itu mampu nggak dari sisi harga bersaing dengan yang ada di luaran sana. Itu nomor 1 PR-nya. Yang kedua itu adalah time delivery. Waktu pemesanannya cepat enggak? Nah karena dosen-dosen kita sibuk semua, jangan-jangan pesan satu produk 1 bulan lagi baru jadi ya, udah ditinggal tuh. Karena terlalu lama ya. Betul. Terus yang ketiga adalah quality-nya. Dengan mungkin harga yang sama atau lebih rendah, kualitasnya bisa dijamin enggak sesuai dengan yang ada di luaran sana. Itu PR. Makanya PR kita sih dari pusat RPI ya utama adalah pengawalan sertifikasi produk itu ya, karena kalau paten sudah kepegang, merek sudah kepegang, izin edar sudah kepegang, insya Allah sudah adalah tanda-tanda kehidupan menuju ke sana ya. Gitu. Yeah. Tapi tidak banyak memang. Jadi kalau di Indonesia memang piramidanya normal ya Prof ya. Yeah. Paling banyak riset dasar di paling bawah, yang tengah-tengah itu riset terapan, yang paling ujung puncaknya itu adalah riset pengembangan dan itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, bagaimana sekarang dibalik ya, yang paling banyak pengembangan itu yang PR kita. Tapi itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Betul, itu. Ya. Bagaimana produknya bisa terserap pasar dengan kualitas yang bagus, harga bisa bersaing, dan waktu pesanannya itu juga cepat gitu. Karena bicara pengembangan produk tadi itu time, quality, kemudian time delivery. Dah 3 itu kejawab, insya Allah aman. Gitu. Baik, luar biasa. Rekan UNESA, perbincangan saya bersama Prof. Sari dan Pak Warju. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai Pusat Riset dan Penguatan Inovasi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja
Segera download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa, profil lembaga. Rekan Unesa, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti sosial media kami di Instagram @radiounesa, untuk fanpage Facebook di Radio Unesa, dan like, komen, subscribe channel YouTube kami di Radio Unesa. Untuk mengikuti platform resmi kami di www.radiounesa.com untuk menyimak informasi-informasi edukasi dan hiburan 24 jam non-stop. Baik, kita lanjutkan kembali untuk bincang-bincang bersama Prof. Sari dan Bapak Warju dari Pusat Riset dan Penguatan Inovasi. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah mengenal lebih jauh mengenai Pusat RPI ya Bapak ya. Pusat RPI. Baik, kemudian dampak positif yang diterima atau yang dirasakan oleh Universitas Negeri Surabaya dengan hasil inovasi yang luar biasa tadi dari tahun ke tahun seperti apa, Prof? Iya, terima kasih. Jadi hasil yang sangat nyata yang bisa kita lihat itu adalah kenaikan dari peringkat universitas. Ya. Jadi tahun 2018 itu kan kita ranking 27 nasional. Kemudian tahun 2019 kita ranking 22. Nah, itu kemudian di tahun 2020 kita ranking 19. Nah, itu untuk penelitian itu kami masuk di output dan itu menyumbang 40% dari skor yang dievaluasi seperti itu. Nah, yang kami masukkan di sana begitu ya, itu adalah pertama jumlah penelitian, jumlah dana penelitian, luaran penelitian, jumlah inovasi, jumlah publikasi dari penelitian. Nah, itu semuanya adalah yang sangat nyata sumbangannya untuk universitas itu di klasterisasi tadi. Kemudian juga klasterisasi dari LPPM, kami sekarang sudah untuk penelitian sudah mandiri. Jadi ada beberapa dana itu yang proses seleksinya bisa kita handle istilahnya seperti itu, walaupun tidak penuh begitu. Itu yang untuk UNESA seperti itu. Jadi peningkatan peringkat universitas itu yang benar-benar dirasakan. Sangat maksudnya dampak sangat nyata dampak nyata. Ya, kalau misalkan yang lain ke mahasiswa misalkan dengan ada pendanaan penelitian, otomatis mahasiswa ketika skripsi, karena sekarang kan untuk pendanaan yang mahasiswa itu boleh sebagian dari skripsinya seperti itu, sehingga kan dengan pendanaan itu kan dia juga akan lebih cepat penyelesaian skripsinya seperti itu. Kemudian juga yang dirasakan dosen kan dengan penelitian dia misalnya publikasi ya, otomatis kan untuk kenaikan pangkat dan lainnya juga akan terpenuhi seperti itu. Itu yang maksudnya dampak secara ini, tapi yang sangat nyata yaitu tadi klasterisasi kita bisa meningkat. Kemudian dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, prosesnya seperti apa, Bro? Oh ya, jadi setiap tahun seperti yang kami sampaikan tadi kan kami melakukan roadshow ya untuk melakukan sosialisasi panduan, kemudian juga sistem. Jadi sekarang sudah online semua. Kami wadah di SIM LPPM itu ya. Setelah kami roadshow, ini loh skim yang kita buka. Oh, ini loh caranya mengusulkan proposal. Maka kami di RPI akan membuat pengumuman untuk penerimaan proposal. Yaitu untuk dosen, kemudian untuk teknik dan mahasiswa seperti itu. Setelah itu kami berikan waktu misalnya 3 minggu atau seberapa. Setelah itu ada seleksi desevaluasi namanya. Jadi kita penilaian secara lebih kepada portofolio ya, kita membaca proposalnya seperti itu. Yang menilai itu adalah para reviewer yang sudah mendapatkan SK Rektor. Jadi ada pembekalan reviewer sebenarnya sebelum pembukaan tadi. Ya, jadi ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang reviewer seperti itu. Nah, setelah
des evaluasi, maka masuk di kami seleksi. Setelah itu ada tahap namanya pemaparan proposal. Setelah pemaparan proposal, kami lakukan lagi seleksi mana-mana proposal yang layak untuk didanai. Kemudian selang waktu tertentu, setelah itu 2 bulan atau 3 bulan, kami ada monitoring dan evaluasi yang tujuannya adalah untuk melihat dan mengevaluasi seberapa capaian dari penelitian Bapak Ibu dosen, mahasiswa maupun tendik, terutama adalah kemungkinan capaian penelitiannya tadi tercapai atau tidak begitu ya, kita prediksi dari modal tadi. Setelah itu kami ada namanya seminar hasil, itu biasanya di akhir ya, sudah menjelang akhir dari masa kontrak penelitian itu. Nah itu kita bisa evaluasi siapa-siapa ya, bagaimana capaiannya dan luarannya seperti itu. Itu adalah tahap-tahapnya. Nah untuk memfasilitasi luaran tadi tagihan, misalkan ada publikasi, kami ada namanya seminar internasional yang di situ bagi Bapak Ibu dosen itu gratis, mulai pendaftaran, kemudian termasuk indexing dari artikel yang akan dipublish itu. Dan tahun ini Ikrakos RPPM mengadakan sendiri ya. Ikrakos itu ketuanya Pak Warjo dan hasilnya luar biasa ya Pak Warjo ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Ikrakos. Mungkin tengah Ikrakos bisa ke beliaunya. Iya, gitu ya. Pak Warjo mungkin bisa dijelaskan Ikrakos itu seperti apa. Ya. Tapi saya punya pertanyaan satu lagi Bu. Saat pemaparan proposal tadi, Iya. apakah itu yang dipaparkan proposal yang memang sudah lolos seleksi kah, atau dari semua proposal yang masuk kemudian dipaparkan satu persatu kemudian disaring lagi seperti itu? Iya, jadi yang dipaparkan itu adalah tadi yang sudah lolos DES. Jadi mengajukan proposal kan kemudian masuk DES evaluasi. Iya. Kemudian misalnya ada 100 proposal gitu ya. Betul. Kemudian yang lolos DES itu berapa? Kami punya passing grade namanya. Iya. Nah, misalnya kan passing grade-nya 500 atau 600. Berarti yang skor di atas 600 yang lolos untuk pemaparan atau presentasi proposal tadi. Jadi bukan proposal masuk, umpama proposal masuk 100, ya. Semua dipaparkan gitu Tidak ya? Kami DES, kami lakukan DES evaluasi dulu. Baik. Ya. Sekarang kita ngobrol sama Pak Warjo mengenai Ikrakos. Ikrakos. Nah, apa itu Ikrakos? Jadi kalau dilihat dari kepanjangannya ya, itu kan International Conference on Research and Academic Community Services. Jadi konferensi internasional yang memfasilitasi para dosen untuk publikasi hasil-hasil riset terkait tentang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini kita annually ya, jadi tahunan ya. Kemudian pada tahun ini sih kebetulan kita tahun kedua atau the second Ikrakos gitu. Nah kemarin yang kabar baiknya adalah ada 188 abstrak yang masuk ke kita. Dan alhamdulillah untuk yang full paper itu kita sampai 105 paper ya. Dan khusus untuk tahun ini kita bekerja sama dengan 4 konferensi yang lain karena kita tahun ini kan pandemi ya. Karena pandemi kita tidak bisa menyelenggarakan konferensi sendiri. Jadi kita gabung 5 konferensi internasional menjadi satu, namanya International Joint Conference atau IGC. Nah IGC itu nanti ada 5 yang kemarin kita lakukan. Yang pertama adalah MISEIC, yang kedua adalah ICSAL, yang ketiga adalah ICVE, yang keempat adalah ICI, kemudian yang terakhir adalah Ikrakos. Jadi konferensi internasional isinya adalah 5 konferensi. Gitu, menjadi satu. Menjadi satu harinya Sabtu dan Minggu 3-4 Oktober 2020 kemarin. Gitu. Kemudian ada beberapa indexing ya untuk publish paper-paper para authors itu. Yang pertama adalah dengan AP atau Atlantic Press, nanti terindeks oleh WOS atau Web of Science. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan IOP Publishing, nanti terindeks oleh Scopus. Kemudian yang satu yang paling tinggi nih, ini adalah terindeks IEEE atau IEEE itu. Dan nanti kalau yang kualitas papernya lebih rendah tentunya dari sisi konten, ya kita mohon maaf nih, downgrade kita ke Proceeding Seminar Internasional ISBN. Dan ini peluang yang luar biasa sebenarnya, kita memberikan 5 konferensi internasional kepada para dosen, para tendik mahasiswa yang mau ikut konferensi ini, dan itu semuanya free untuk semua warga UNESA. Kalau istilahnya itu apa? Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Betul. Amazing. Sudah ada fasilitas yang luar biasa, tinggal memanfaatkannya saja semaksimal mungkin. Output atau tujuan utama dari Ikrakos. Ya tentunya kalau dari sisi goal ya itu kan bentuk dari publikasi dari hasil-hasil riset dan PKM. Karena memang itu tuntutan ya. Jadi kalau bicara riset atau PKM itu kan sebenarnya tidak boleh hanya sekedar laporan penelitian. Tapi bagaimana hasilnya itu bisa dipublikasikan kayak
umum atau publik begitu. Nah, sarannya ada dua sebenarnya. Pertama adalah publish di jurnal internasional bereputasi atau publish di seminar internasional terindeks. Kebetulan kalau yang konferen ini kan di proceeding seminar internasional terindeks, dan ini salah satu bagian dari cara para dosen, para peneliti, para author untuk mempublikasikan hasil risetnya mereka begitu. Jadi suatu wadah yang sangat menguntungkan. Betul. Bagi Sambil para ini Mas, authors yang itu. paling penting nih latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Wah, The main point nih. Dipaksa. Iya. Harus Kapan poin lagi kalau nggak plusnya ikut konferensi internasional ya? betul, betul. Iya, betul. Poin plusnya juga Difasilitasi itu. untuk itu. Iya. Dan kemarin, Suap-suap. dan kemarin untuk Ikrarkos itu kita ini para pemakalah itu sudah harus mengumpulkan video presentasinya seperti, sehingga kan mau tidak mau kan ya tadi bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Bagus ya. Kalau misalnya tidak dipaksa, tidak ada video, mungkin hanya dengan teman sendiri kadang-kadang kan masih ada selingan bahasa Indonesianya. Iya. Gitu. Tapi dengan adanya video yang harus kita kirim dan itu nanti diputar pada saat seminar begitu ya. Ikrarkos. Ya mau nggak mau harus agak lancar lah seperti itu ya. Istilahnya well prepare lah Ya, Pak, ya. seperti itu. Dipersiapkan semaksimal mungkin. Termasuk bajunya itu ada ketentuannya kemarin ya Pak ya. Harus menggunakan jas Iya. yang berdasi. Pokoknya amazing lah ya. Ya, ini luar biasa. Baik, rekan Indonesia, luar biasa perbincangan saya bersama Prof. Sari dan Bapak Warju. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pusat riset dan penguatan inovasi menghadapi pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Prof. Sari dan Bapak Warju dari Pusat Riset dan Penguatan Inovasi Universitas Negeri Surabaya. Segmen 1, segmen 2 tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang sekali mengenai Pusat Riset dan Penguatan Inovasi di Universitas Negeri Surabaya. Tentunya banyak ilmu yang rekan bisa dapatkan dari perbincangan saya bersama Prof. Sari dan Bapak Warju. Nah, sekarang saya akan bertanya kembali bagaimana Pusat Riset dan Penguatan Inovasi ini menghadapi tantangan pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, Prof. Jadi tadi capaian-capaian di tahun 2019 sudah dipaparkan luar biasa sekali. Nah, bagaimana setidaknya di masa pandemi ini tidak menurun dari tahun sebelumnya? Kalau bisa sesuai target saja, itu sudah luar biasa. Seperti apa, Prof? Ya, terima kasih. Jadi yang kami lakukan begitu ya. Jadi pada saat di Januari itu kami kan sudah roadshow ya, sudah punya rencana yang sudah sistematis ini begitu. Ternyata kan ada pandemi sekitar bulan Maret. Iya. Dan juga itu ada reorientasi kebijakan di pimpinan juga. Betul. Ya, jadi hingga waktu itu memang ada kebijakan bahwa kita mendukung untuk penyelesaian COVID seperti ya. Sehingga penelitian-penelitian juga kami arahkan ke arah COVID.
Tetapi dari penelitian yang kami arahkan ke COVID tadi, sempat kita petakan gitu ya, bahwa itu nanti luarannya tetap bisa mendukung kinerjanya Pak Rektor seperti itu. Jadi walaupun ada orientasi yang berubah, tapi luarannya tetap bisa mendukung capaian dari Rektor, karena itu istilahnya rapotnya UNESA kan, tagihan Rektor. Jadi kami push ke sana. Kemudian itu sampai dengan 2-3 kali ya Pak Wardi ya, 3 batch itu ke semuanya ke COVID. Tapi kami sudah, ini loh bisa mendukung, ini bisa mendukung seperti itu. Kemudian ada pendanaan yang masih isinya tersisa, itu semuanya kami fullkan untuk menutup yang kekurangan tadi. Jadi kami sudah mengkalkulasi lah istilahnya, menghitung kira-kira tagihan Rektor itu sudah tercapai sekian persen, kekurangannya kita tutup dengan dana yang masih tersisa itu. Nah, kemudian terkait dengan seleksi kan, walaupun bagaimanapun kami juga mengutamakan kualitas ya. Betul. Tetap kami ada seleksi itu semuanya secara daring. Jadi secara online, misalnya pemaparan proposal juga secara daring. Kemudian Monef juga secara daring seperti itu. Jadi semuanya kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan, tapi luarannya kita harapkan memenuhi tagihan Rektor seperti itu. Jadi kita tidak pernah berhenti. Ini malah kemarin dari produk-produk yang kondisi pandemi ini ada yang membanggakan kita, dan kami sudah juga terlibat pada peluncuran rumah inovasi UNESA yang mungkin juga diliput ya oleh. Betul. Nah, itu adalah salah satu gebrakan yang pada kondisi yang seperti ini kami ternyata juga alhamdulillah begitu ya, bisa UNESA bisa menunjukkan kontribusinya dalam menangani atau untuk membantu percepatan penanganan COVID itu, dan juga mendapat apresiasi dari Pak Menteri. Kemudian juga ada pendanaan untuk robot generasi ketiga seperti itu. Ya. Jadi walaupun masa pandemi, tapi tidak menghalangi langkah untuk satu langkah di depan seperti tagline-nya UNESA. Betul ya. Dan kami semaksimal mungkin lah ya kita capai semuanya itu, dan alhamdulillah berkat dukungan semuanya begitu ya, insya Allah tercapai. Hari ini kami juga dievaluasi, alhamdulillah tercapai ya Pak, insya Allah ya. Tadi kita evaluasi sakit hari ini kami tadi pagi mulai jam 9 ya Pak, 9. kita dievaluasi untuk tagihan kinerja Rektor, tapi yang dengan Kemendikbud, dan alhamdulillah insya Allah tercapai insya Allah, walaupun di masa pandemi seperti ini. Betul, insya Allah. Tantangannya seperti apa Bu? Dari situasi normal dan masa pandemi, dari semua proses yang dilakukan. Tentunya ya sangat berbeda sekali ya. Terutama itu yang di awal-awal itu kami juga ini bagaimana? Maksudnya kan tagihan itu kan harus gitu ya. Betul. Dengan ada reorientasi yang ke arah COVID itu tadi kan juga jadi tantangan sendiri gitu ya. Terus kemudian komunikasi juga tidak bisa maksimal kalau tidak ketemu begitu ya. Jadi ya itu tadi kami lebih sering gitu ya, lebih sering untuk komunikasi dengan Pak Warju, koordinasi hampir setiap hari ya Pak. Tidak pernah berhenti karena ya itu tadi tagihan-tagihan itu tadi gitu. Dari Pak Warju sendiri mungkin bagaimana? Kalau saya pertama mensiasati kondisi COVID dengan tagihan-tagihan ya UNESA dengan Kemendikbud itu, yang pertama kalau saya ini mesti ada hikmah di balik pandemi ya. Betul. Kalau saya lihat itu ketika kemarin kita grand launching rumah inovasi UNESA itu kan ada satu kata yang menurut saya itu membanggakan UNESA oleh Pak Menristek kita ya, Prof Bambang. Bicara tentang robot pusatnya ya Surabaya. Dan UNESA salah satunya. Tepuk tangan dong buat kita. Luar biasa ini ya. Betul. Jadi artinya dengan adanya pandemi COVID-19 itu malah justru kreativitas itu muncul yang kelihatan ya. Jadi dulu kita masih robot generasi 1, kemudian bisa menghasilkan robot generasi 3. Alhamdulillah dengan kemarin kita melonsing ya robot generasi kedua. Ada tawaran nih riset dari dana LPDP robot generasi ketiga. Kemudian kemarin juga kita sudah launching drone KC generasi kedua. Yang dulunya sih generasi 1 mungkin ada trouble ya, tapi di generasi 2 smooth dari segi terbang, kemudian endurance, penyemprotan disinfektan juga semuanya smooth, artinya lancar begitu. Dan inovasi-inovasi yang lain seperti alat untuk mengukur suhu tubuh dan denyut jantung pasien COVID-19 sudah jadi, tinggal implementasi. Dan alat-alat yang lain termasuk
pintu Bilik. untuk temperatur gate sistem ya, itu juga bagus itu. Artinya apa? Dalam kondisi situasi pandemik malah justru memunculkan kreativitas begitu. Dan kalau dilihat dari novelty kan temuannya luar biasa ya, dan itu merupakan ya kekayaannya UNESA begitu. Ternyata ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak mendukung, yang tidak menentu, harus menggunakan masker, physical distancing dan lain-lain, malah justru inovasi-inovasi itu akan muncul begitu. Jadi dampaknya sih positif menurut saya, walaupun juga ada dampak negatifnya, termasuk mungkin keterbatasan kita untuk luring ya. Betul. Sangat terbatas ya. Tapi di balik keterbatasan itu muncul kok Mas kreativitas dari teman-teman dosen, para peneliti-peneliti hebat kita ya, sehingga akan menghasilkan inovasi yang luar biasa untuk UNESA begitu. Dan terbukti dengan adanya rumah inovasi yang sudah di launching beberapa waktu yang lalu, yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Rekan UNESA mungkin bisa juga mengakses acara launching rumah inovasi di channel YouTube KCTV by UNESA. Ada secara langsung yang bisa disimak di sana. Apa sih inovasi-inovasi di Universitas Negeri Surabaya? Bisa kalian simak di sana. Ya. Oke, di akhir perbincangan kali ini, Prof. Sari dan Pak Warju, mungkin harapan ke depan untuk pusat riset dan penguatan inovasi, sekaligus harapannya untuk Universitas Negeri Surabaya. Prof. Sari, terlebih terima kasih. Jadi harapan besar kami itu adalah bahwa penelitian itu sekali lagi tidak lagi menjadi kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan. Dan dengan seperti itu, dengan bersama-sama seluruh UNESA, kita nantinya punya payung riset UNESA yang akan mewarnai UNESA, sehingga ketika orang luar itu melihat UNESA, kita punya ciri khas yang berbeda dengan universitas yang lain, gitu ya. Itu payung riset, dan payung riset itulah nantinya akan mengarahkan UNESA mau dibawa kemana, mungkin 30 tahun lagi, 50 tahun lagi ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengimpikan, saya dengan Pak Warji juga, itu ada kita punya STP ya Pak. Yeah. Kita punya STP yang nantinya akan menjadi wadah begitu ya, untuk karya Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan juga Teknik mengembangkan dari semacam teknopark begitu ya, teknoparknya UNESA, sehingga masyarakat luar itu ketika ingin membutuhkan sesuatu, datanglah ke UNESA. Kita punya misalkan produk pendidikan, produk dari teknik, dari seni dan sebagainya. Jadi UNESA bisa jadi rujukan seperti itu. Itu mungkin yang impian yang harus semoga bisa tercapai. Amin, Ya, ya Pak. Amin. Okay. Baik, terima kasih Prof. Pak Warju, silakan. Ya, jadi kalau saya melanjutkan dari Prof. Sari, memang PR terbesarnya UNESA adalah segera membangun UNESA Science and Technopark, USTP. Gitu. USTP. Itu kepanjangannya dari UNESA Science and Technopark. Gitu. Nah, kenapa harus ada USTP di UNESA? Karena potensi kita luar biasa. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang sains, bicara tentang ilmu kesehatan dan olahragaan, kemudian bicara tentang sosial humaniora, berbicara tentang MIPA, natural science, itu kan banyak karya-karya yang bisa di display, bisa untuk hilirisasi dan dikomersialkan kepada masyarakat. Nah, rumahnya kita belum ada, tapi sudah ada inisiasi oleh Pak Wir2 dengan membangun bangunan di sampingnya Jalan Indonesia Citra Raya, di sampingnya Geraha UNESA itu kan ada beberapa kontainer-kontainer ya. Kafe-kafe itu sebenarnya salah satunya adalah mendisplay dan segera memasarkan produk-produk unggulan UNESA, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang 2020 sampai next ya, nggak tahu nanti berapa puluh tahun yang datang, itu kan memang 21st century skill itu kan menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan. Jadi kalau berbicara tentang digital literasi, memang itu kewajiban dan keharusan kita begitu. Makanya kalau saya sih mengajak pada para peneliti-peneliti UNESA yang hebat, tidak hanya sekedar kita offline, tapi daringnya juga harus ditingkatkan dari sisi kualitas dan kapasitas. Nah, monggo silakan sesuai dengan amal ibadahnya tentunya ya, sesuai dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, mau bangun apa sekarang ada semuanya. Saya sendiri ini sambil promosi boleh ya? Boleh, silakan Pak Warju. Saya sendiri juga akhirnya banting setir. Nah, awalnya fokus riset knalpot, ramah lingkungan, tapi karena pandemi lab harus ditutup, physical distancing, akhirnya saya harus banting setir. Banting setirnya kemana? Ya membuat konten YouTube gitu. Konten YouTube-nya kami tentang edukasi, bagaimana ngajari anak mahasiswa di tengah pandemi ini menulis begitu. Karena kan ada surat edaran rektor nih, bagaimana anak-anak diarahkan tetap bisa menulis, tidak skripsi tapi bisa ke akademia. Nah, kami fokus di YouTube channel Doctoral Innovation, itu tutorial kecil-kecil gitu, bagaimana mereka submit Mendeley, submit
jurnal ilmiah, kemudian Iya. mereka uji Turnitin, kemudian membuat parafrase, membuat daftar pustaka secara otomatis, install dan aplikasi reference manager ya kalau Zotero, Endo dan lain-lain itu. Jadi membuat konten-konten edukasi yang mendidik walaupun via daring gitu. Sehingga tidak hanya dinikmati oleh sekelas yang jumlahnya 40, tapi kalau dimasukkan ke YouTube channel kan akan dilihat oleh ribuan orang bahkan jutaan orang. Sehingga Betul. insya Allah sih amal ibadah akan terus mengalir ke rekening akhirat kita. Amin. Itu idenya sih. Iya, jadi tadi channel YouTube-nya apa Pak Warju? Bisa Doctoral diulangi sekali? Innovation, silakan diklik, silakan di like, di komen, jangan lupa subscribe ya. Doctoral Innovation. Ya, jadi rekan Unesa bisa melihat konten-konten YouTube dari Bapak Warju Ya. mengenai tutorial, ilmu-ilmu, Ya. dan istilahnya yang bermanfaat Ya. untuk kita ke depannya. Ada newsnya, ada reviewnya, ada tutorialnya, lengkap deh pokoknya. Lengkap. Terus jangan lupa main-main ke website saya knalpotramahlingungan.wordpress.com dan IG saya Ya. @warju_unesa. Ya. Di DM juga boleh untuk tanya-tanya seputar ilmu ya, tentunya kepada Pak Warju. Komen-komen di YouTube-nya Pak Warju juga boleh ya, untuk mengetahui ilmu-ilmu walaupun tidak bertatap muka, memanfaatkan fasilitas daring yang mudah sekali diakses seperti itu Bapak bisa di situ ya rekan Unesa. Baik, terima kasih Prof Sari, Pak Warju atas hadirnya di Sama-sama. Radio Unesa. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat tentunya untuk rekan Unesa semuanya. Amin ya. Baik, Rabbal rekan Unesa, demikian perbincangan saya bersama Prof Sari dan Bapak Warju mengenai Pusat Riset dan Penguatan Inovasi Universitas Negeri Surabaya. Sampai jumpa di Bincang Unesa selanjutnya. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa.